Liu. Lapar ya? Maaf ya, hari ini kerja sampai malam lagi. Makan yang banyak. Gadis nakal. Père J. Bélican Aya Sebotol Minument. Liu. Dasar anak pemboros, dengar tidak? Cepat beli minuman. Ya, tahu kok. Bisa suruh orangmu datang urus ini. Aku punya keledai kecil, jarang aku tunggangi. Suatu hari, tiba-tiba ingin ke pasar dengannya. Hei hei, hati-hati, hati-hati ya. Selesai sudah, pasti ayahku bakal marah. Sakit sekali. Tadi itu apa yang melayang keluar? Kamu baik-baik saja? Hei. Maaf, aku tidak sengaja menabrakmu, maaf ya. Tolong saya. Bantu saya. Tolong saya. Kamu belum mati ya? Hei. Bangun. Mana minuman saya? Saya jatuh tidak sengaja, pecah. Peka. Tidak berguna. Bilan. Ambil uang saya buat bersenang-senang, kan? Ayah, Ruonan tidak sengaja. Maafkan dia kali ini ya. Kamu tidak berguna, tidak bisa punya anak. Lihatlah anak yang kamu. Jangan pukul ibu, aku cari uang lunasi hutangmu. Baik, itu yang kamu katakan. Kalau besok tidak bisa lunasi, aku akan membuatmu menderita. Tidak apa-apa, Bu. Aku bantu kamu sebentar. Bertahanlah, besok pagi aku antar kamu ke kantor polisi. Lepaskan aku. Lepaskan. Dingin. Sangat dingin. Bukankah sudah kukasih selimut? Mengapa masih dingin? Cepat lepaskan aku. Kuat sekali. Sepertinya hanya bisa menunggu dia tidur dan baru pergi. Sini. Pakai ini. Kamu akan bertemu orang yang ditakdirkan untukmu. Istriku. Istriku. Sayang. Sayang.
Kenapa bertingkah bodoh? Kemarinnya aku menabraknya. Saillant. Aku lapar, aku mau makan. Diam kau. Saillant, 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 saillant. Dan gelang ini juga, benar-benar gila. Ruonan, ayo keluar. Takut apa datang apa. Sayang, 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 sayang. Ruonan, itu siapa? Dia istriku. Ini sepupu dari kampung, datang main. Oh, halo halo. Aku lapar, ingin makan, sayang. Chia Ruonan. Kemarin bilang uang hilang. Sebenarnya selingkuh dengan pria ini. Wanita tak tahu malu. 15 juin, Jangan Buru Mara, d'Angarcan à Payang Ruonan Katakan. Ayah, orang ini saya temukan tadi malam. Dia terluka, jadi saya menampungnya. Hari ini saya berencana mengantarnya ke kantor polisi. Sayang. Aku pusing sekali. Sayang, dasar anak nakal. Aku pasti mengajarimu. Jangan pukul aku, sayang. Di rumah ini, belum ada yang berani melawan aku. King Yuan, anak ini tidak normal mentalnya. Kita harus lapor polisi. Benar, lapor polisi. Tunggu. Barang berharga, penampilannya juga tidak seperti orang biasa. Mungkin nanti bisa dapat uang banyak. Meskipun pikirannya tidak normal, tubuhnya cukup kuat. King Yuan, kita tidak melapor ke polisi? Lapor quand à pas. Karena diambil oleh Ruonan, berarti orang kita. Kandang domba kekurangan pekerja, biarkan dia bekerja di sini. Pak, kita tidak tahu siapa dia. Memaksa orang tinggal di sini adalah mempekerjakan pekerja ilegal. Bodo. Pekerja ilegal, aku tidak bilang tidak akan membayarnya. Biarcan Diapergi. Anak kecil. Mau pilih lapor polisi atau mau tinggal menemani Ruonan kita? Tinggal menemani istri. Dengar itu, aku tidak memaksanya. Benar-benar bagus. Tinggal di sini sebagai biaya kerja. Oke. Hari ini beruntung. Aku harus coba keberuntunganku lagi. Ayah, Sayang. 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 kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Sayang. Ronan, kamu kan tahu gimana sifat ayahmu. Kalau dia tahu kita lapor polisi, dia bisa bunuh kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa begini. Harus kirim dia pergi. Kamu ingat yang aku suruh? Ya, ingat. Malam terlalu gelap, aku jatuh dan tidak ingat apa-apa. Ada orang tabrak kamu? Tidak ada yang tabrak aku. Luka ini semua karena aku jatuh sendiri. Kalau polisi nggak nanya, kamu nggak perlu bilang. Oh, Baiklah, cepat pergi. sayang. Aku takut, temani aku ya. Tenang, ada banyak orang baik. Nggak apa-apa. Pergilah. Kenapa lagi? Sayang, setelah selesai bicara boleh langsung pulang kan? Hang. Kamu bisa pulang ke rumah sendiri setelah keluar. Aku akan bicara sama istri, kamu tunggu di sini. Kita bisa pulang bersama. Benar-benar. Aku akan menunggumu di sini. Kita pulang bersama. Baik.
Sayang, sayang. Sayang. Kamu kemana? Sayang, kamu kemana? Sayang. Kamu di mana sebenarnya? Ruonan, jangan keras kepala, cepat pergi cari orangnya. Kalau orangnya tidak ditemukan, jangan pulang. Ruonan, ibu mohon padamu. Cepat pergi cari orangnya, kalau tidak akan ada masalah dengan ayahmu. Tahu. Anak itu sudah dibawa kembali oleh polisi. Aku mesti di mana mencarinya? Hei adik perempuan, sendirian? Mau nggak abang temani kamu? Kenapa lari? Lepasin aku. Jean Curant Ajar. Jangan ganggu istriku. Kamu belum pergi. Berani dorong aku, cari masalah ya. Stop berkelahi. Ambil. Diambil bapakku kemarin. Aku ambil saat dia mabuk. Apa itu? Berharga enggak? Kamu tahu, ini bernilai puluhan juta. Kamu bercanda. Ambil jam dan pergi, atau aku panggil polisi. Bro, ini asli. Ayo kita pergi. Baiklah, kalian beruntung hari ini. Kita pergi. Terima kasih ya. Bukannya kamu bilang tunggu di depan kantor polisi? Pembohong. Aku kan pergi beli permen buat kamu. Kalau kamu ikut pulang, kamu harus nurut. Apa istri bilang? Aku dengar. Jangan panggil aku istri. Kedua, harus kerja di rumahku. Tinggal dan bekerja di rumahku. Baiklah, istriku, aku sangat kuat. Sakit lepaskan sakit. Tenagaku kuatkan. Benar-benar bodoh. Lalu apa lagi? Nanti pikir baru kasih tahu. Selain itu aku akan melindungimu. Tidak ada yang boleh menindas kamu. Tidak ada yang ini. Kalau aku bilang ada ya ada. Nama kamu adalah Summer. Kelola area, kiri domba, kanan angsa. Domba besar, beri makan 3 kali sehari. Yang kecil, beri makan 5 kali sehari. Pukul 9 pagi, 12 siang, 4 sore, dan 9 malam. Ada nomor 6 yang diare, berikan lebih banyak air. Jangan mencuri telur ayam. Sayang, aku sudah mencatat semuanya. Cepat sekali. Pemuda ini ternyata belajar lebih cepat daripada aku. Ganti pakaian dan bekerja. Aku harus bekerja. Kalau tidak, ayahku mungkin akan Sayang, Aku tidak. aku pasti akan bekerja dengan baik. Apa yang kamu lakukan Bukankah kamu menyuruhku ganti pakaian? di sana? Aku belum pacaran, masa terganggu oleh orang bodoh itu. Nomor 12, pesanan siap. Kiranen. Kiaoranan. Ternyata kamu. Setelah kuliah, jadi miskin banget ya, sampai jadi pelayan di restoran. Jiaoranran, jangan berlebihan. Aku ingin cari masalah denganmu. Kalau bukan karena kamu, Ziwan sudah bersama aku sejak lama. Berhenti. Jangan ganggu istriku. Kau panggil dia istri? Bagaimana kamu bisa datang? Istriku. Ini aku buat untukmu. Bekal cinta. Tanganmu kenapa? Aku baik-baik saja. Kiranen.
Kamu itu mahasiswa dibilang istri oleh orang bodoh, kamu tidak merasa malu. Kamu salah dengar. Dia panggil aku bos. Dia kerja paruh waktu di tokoku. Kita pergi. Sudah bergandengan tangan, pasti ada hubungan. Aku ingin tunjukkan pada Ziwan bagaimana sebenarnya kamu. Halo kakek. Keluar dari kantor polisi. Paman pergi sendiri, tanpa paksaan. Teruslah mencari. Tidak peduli berapa biayanya. Tidak peduli apa, Anda harus menemukan Yunzo. Yepak. Berapa umur Yanzu? Bagaimana dia bisa diculik? Mungkin dia akan kembali dalam beberapa hari. Ziwan kutunjukkan sesuatu. Kiao Ranmian, meskipun tanpa Xia Ruonan, aku tidak akan suka. Kak Ziwan, lihatlah sebentar. Xia Ruonan bersama dengan pekerja itu dari rumahnya. Orang ini mirip. Kamu yakin dia pekerja rumah Runan? Iya. Om belum pernah sentuh sapu, mungkin jadi pekerja di rumah orang. Aku banyak berpikir. Memotret diam-diam itu melanggar hukum, cepat hapuslah itu. Kamu lagi-lagi membela si jalan itu. Akhirnya selesai, capek banget. Sayangku, Kenapa kamu naik mobil duduk di kursi sebelah supir. Aku antar kamu pulang. berangkat? Lihat jalan dong bodoh. Kamu mau ngapain? Sedang apa? Bukannya semua cewek suka bunga ya, cantik banget. Bodoh ini tahu juga hal ini, ayo cepat pulang nanti ayah marah. Siatian, kamu baik-baik saja, tidak Siatian? Musim panas, kamu baik-baik saja. Siapa kamu? Kamu sudah ingat semuanya? Sayang, kepalaku sepertinya terbentur. Bisakah kamu tiup sedikit? Sakit sekali. Oke, ayo cepat pulang. Ayah masih menunggu di rumah, kalau tidak dia akan marah lagi. Sayang, ayo pulang bersama. Pergi, kamu dipecat. Maaf, saya melakukan. Teman datang terakhir, bicara restoran saya buruk, kebersihan jelek, tulis 10 ulasan buruk online. Berikan waktu, akan selesaikan masalah ini. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Pergi. Bos, tolong beri kesempatan lagi. Saya sudah bilang, tidak punya banyak waktu, cepat pergi. Jangan khawatir, sayang. Mari hitung gaji. Istri bekerja 3 jam sehari, 15 hari. Upah di Haicheng 20 per jam. Kamu harus membayar 900. Bagaimana orang bodoh tahu banyak sekali? Pemecatan tak beralasan, bayar 900 lagi. Aku kesal. Ganti rugi 900 rupiah, gadis nakal ini membuat tokomu sepi. Masih mau aku bayar? Bermain pila. Masalah keamanan makanan dan reputasi, kalau aku lapor, tokomu pasti bakal tutup. Sialan. Terima ini. Pergi. Sayang, aku bantu kamu. Siapa suruh kamu datang mintain uang? Sekarang uang jadi ada, tapi kerjaan hilang. Bulan depan gimana? Aku sama mama cuma makan angin.
Jangan halangi jalan. Pergi. Mundur. Ulasan buruk. Bos perlu pekerjaan. Ingin aku hapus ulasan buruk? Tidak mungkin. Tidak bisa pergi, hapus ulasan buruk. Apakah kamu sangat ingin membantu Sia Ruonan? Apakah kamu mendengarkan dia? Dia bosku. Harus hapus ulasan buruk. Mulai hari ini, dengarkan aku saja. Lupakan saja. Kamu tidak bisa pergi, aku janji. Tapi kamu harus hapus ulasan buruk. Kamu tidak mendengarkanku. Sia Ruonan. Sia Tian hanya karyawanmu, bukan budakmu. Aku sudah bicara dengan Sia Tian, dia mendengarku. Apa yang kamu bicarakan itu? Jika tidak percaya, lihat tangan kiri. Angkat tangan kanan dan berputar. Joranran, jangan berlebihan. Sia Ruonan. Anjingku ini patokan. Sia Tian, apa yang kamu lakukan? Asal ikuti perintahnya. Bos akan memberikan. Diam, apakah menyuruhmu bicara? Sia Tian sekarang tampar dia antaku. Memukul orang adalah tindakan ilegal yang serius, hukuman penahanan minimal 5 hari, maksimal 10 hari. Kiao Yanyan akan masuk penjara. Apakah Kiao Yanyan menggertak Sia Ruonan lagi? Saya dengar dia pergi ke toko Sia Ruonan untuk berkelahi. Dia membuatnya kehilangan pekerjaannya. Apa kau mengajarinya itu? Jangan pukul dia. Summer. Masih ingin menarik ulasan? Maafkan aku. Jadi Mu Yunzo mendengarkan membantu menarik ulasan saya? Bukankah ulasan buruk? Aku tidak akan menariknya. Musim panas, ayo kita pergi. Musim panas, kamu kembali sini. Sayang. Kenapa akhir-akhir ini tidak mempedulikanku? Pindahin barang. Sayang. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kenapa cari Kiao? Aku ingin membantu mendapatkan pekerjaanmu kembali. Tapi kamu juga nggak boleh pergi ke dia, masih nurut sama dia. Kamu bilang nurut sama aku. Aku janji nggak panggil kamu istri. Harus angkat barang di rumah. Tapi nggak bilang mau nurut sama kamu, istri. Sakit nggak? Kalau istri nggak sakit, aku juga nggak sakit. Tambahin satu lagi, cuma boleh nurut, nggak boleh berubah. Baik. Apa yang dikatakan istri, aku selalu dengarkan. Istriku, kamu cantik sekali. Kamu ngapain? Istriku, kamu cantik sekali, aku suka. Tambahkan satu lagi, jangan cium aku lagi. Jangan cium orang lain juga. Istri, gimana soal pekerjaan? Cari lagi saja. Aku punya ide. Maaf, bos. Tolong beri kami kesempatan lagi, minta maaf atas namanya. Kamu, saya jelas gak mau, tapi sejak kalian mengacau waktu itu, banyak orang datang mencari dia. C'est tampan ini jangan disiasiakan. Apa maksudmu? Mau kerja di sini, tampan? Gaji dibayar harian. Sayang, aku bekerja, kamu sekolah. Capek enggak, Sia Tian? Ih, lihat kamu berkeringat. Bagaimana ini, pakaianmu juga berantakan. Musim panas. Sayang, Ayo pergi, kita tidak kerja lagi. sayang, biarkan aku pulang, aku akan cari uang untukmu. Kalau suka disentuh orang, pulang. Sayang tidak senang. Aku tidak akan pulang. Ayo pergi ke tempat lain. Kamu tunggu di sini. Tunggu aku ambil uangnya kembali, kita pulang. Bos, ayahku Xia Qingyuan menyuruhku mengambil ini bukti pembayaran. Pergi, tidak ada uang. Bos, semoga bekerja sama. Jangan karena uang kecil terlibat gugatan. Tidak bagus untuk toko kamu.
tidak menyuruhmu pergi. Kamu tidak mengerti, ya? Kasih uangnya, aku langsung pergi. Toko ini, 1 hari tidak ada pelanggan. Aku mau pakai apa untuk bayar kamu? Tokomu sepi, hubungannya ke aku? Aku kasih tahu ya, cepat pergi dari sini, masuk lagi kaki kamu patah. Musim panas, jangan buat masalah. Sayang. Aku bicara sebentar aja, lalu keluar. PAKFN. Biaya properti terlambat bayar, kalau tidak segera bayar. Langsung pergi dari sini, oke? Pakmu. Kenapa Anda ada di sini? Kembalikan pembayaran barang, atau ajukan arbitrase ketenagakerjaan. Pak Fen, pembayaran barang apa? Sayang. Bagaimana kamu melakukannya? Aku cuma mengucapkan 2 kata, dia langsung kasih uang. Hebat kan? Siapa yang percaya? Kamu kira kamu imut? Kenapa begitu bodoh? Sakit enggak? Kalau kamu nggak sakit, aku juga nggak sakit. Sayang, kamu cantik sekali. Kamu benar-benar cantik. Apa yang kalian lakukan? Tidak ngapa-ngapain, aku pergi buat skripsi. Aku lagi pindahan. Ronan. Bertahun-tahun ini, ibu selalu mendukungmu sekolah, hanya ingin kamu lepas dari kehidupan sekarang. Tak ingin kamu nanti, seperti aku. Kamu dan urusan musim panas. Mama berharap kamu bisa punya lebih banyak pilihan. Baik, sudah tahu. Ayah ibu, aku pergi sekolah. Sayang. Aku ingin mengantar kamu ke sekolah. Tidak perlu. Kamu temani ayah ibu bekerja. Aku ingin mengantar kamu pergi. Sayang, masih banyak kerjaan hari ini. Ayo kerja. Istri. Sia Ruonan, kan kamu pintar sembunyi. Terus sembunyi dong. Kiao Ranan, kamu ada masalah ya? Ziwan, katanya kamu punya pacar. Malah salahkan aku. Sia Ruonan, kamu benar-benar menjengkelkan. Pegang Jia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Berani menggoda Ziwan? Siapa Barry Keberanian ITU? Aku bilang aku tidak. Kiao Ranan, tidak takut dikeluarkan dari sekolah? Kamu pikir kamu bisa pecat aku? Jaga dia baik-baikan taku. Lepaskan. Kenapa? Lepaskan aku, Sayang. Sayang. Kamu berani dorong aku. Sia, jangan gegabah. Sayang. Mereka menyakiti kamu. Sayang, tunggu aku. Musim panas. Musim panas, jangan terburu-buru. Musim panas. Sayang. Pulanglah. Sayang, bagaimana kamu? Perutku sakit sekali. Ibu tidak ingin kamu seperti aku nanti. Tentang kamu dan musim panas, ibu harap kamu punya lebih banyak pilihan. Musim panas. Kamu suka aku? Kamu istriku. Tentu aku suka kamu. Tapi orang tuaku tidak akan membiarkan aku menikahi orang bodoh. Kalau begitu kamu suka aku saja ya? Aku sudah tidak sakit, keluar saja.
Oke, sayang. Tadi Ruonan dibawa kembali seperti itu, pria itu terus memanggilnya istri. Benarkah? Kapan mereka menikah? Sungguh tidak tahu batas. Apa dia hamil, ya? Tak tahu malu. Orang bercanda musim panas, kau malah serius. Tahu malu atau tidak? Jangan pukul, dia anakmu. Aku tidak punya anak seperti dia. Aku usir sekarang. Tidak boleh. Ruonan, kamu mau apa? Aku mau bawa Xiatian pergi. Meski bodoh, aku tetap terima. Ruonan, kamu sudah gila. Bodoh lebih baik daripada bajingan yang memukul wanita ini. Berani melawan, nakal. Akan kupukul sampai mati. Jangan paksa aku. Mereka semua gila. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Maafkan aku, istriku. Seharusnya aku ada di sisimu melindungimu saat dia memukulmu. Tidak apa-apa, aku tidak sakit. Musim panas. Mau pergi dari rumah ini bersama. Tentu saja aku mau. Kemana istri pergi, ikut pergi. Walaupun lebih kecil dan buruk. Kita akan menghadapi kesulitan. Istri. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita. Kenapa dalam pelukannya terasa begitu nyaman? Paman masih hidup, ikut saya pulang, kakek khawatir. Siapa kamu? Tidak kenal. Paman, saya Ziwan, saya keponakanmu. Saya tidak kenal kamu. Aku mau angkut barang. Kenapa pamanku jadi begini? Paman. Istriku. Xiaorunen. Istriku, ada apa dengan kalian berdua? Dia suamiku. Kenapa aku merasa dia punya masalah kecerdasan? Kamu tahu dari mana? Saat menemukannya, kepalanya berdarah. Bukan menemukan. Kami masih ada pekerjaan, kamu pulang dulu. Musim panas kita pergi. Paman kehilangan ingatan? Tidak mungkin. Lebih baik beritahu kakek dulu. Kakek. Kakek, aku baru saja melihat di rumah teman. Appa un Jin dit Katakan Ziyuan, Bégituber ce manga, manga pas Beranti? Tidak ada apa-apa. Kakek kenapa? Kenapa suasana hatinya ringan? Bukan soal pamanmu. Orang dari kantor polisi bilang, kemungkinan besar pamanmu telah dibunuh. Bagaimana mungkin? Saya dan kakekmu juga sulit menerima, jadi kakekmu dia. Baiklah. Jangan bicara lagi. Terus cari. Meski orang itu benar-benar sudah habis. Aku juga harus melihat mayatnya. Jangan buru-buru, kakek. Pasti bisa menemukan. Tenang saja. Paman menyuruhku hati-hati dengan wanita ini. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Kalau wanita ini mengambil kesempatan. Sayang. Tenang saja, tidak apa-apa. Dapat pekerjaan, dapat uang, kita bisa lari dari rumah itu. Kamu tunggu sebentar di sini. Ya. Setuju kerja paruh waktu di sini? Ikut aku ke sini. Tutup pintunya. Kiao Ranyan, cukup. Xiaorunen. Kamu mau kerja di sini kan? Minum 3 gelas ini. Bayarkan kamu kerja di sini. Aku tidak mau pekerjaan ini. Itu bukan urusanmu. Tuang alkohol untukku. Apa yang kalian lakukan? Xiaorunen. Bukankah kamu suka bermain dengan pria? Orangnya sudah aku atur. Hari ini bersenang-senanglah. Sayang. Sayang. Xiatian, aku merasa tidak enak. Bawa aku pergi. Baik.
Musim panas. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bawa aku ke hotel sebelah. Sayang, kamu bagaimana? Ah, Sayang, jangan panggil lagi, jangan panggil lagi. apakah aku sudah menyembuhkanmu? Sudah sembuh. Sayang, kamu tidak tahu betapa menakutkannya kamu tadi malam. Awalnya kamu begitu, kemudian aku begini, lalu kamu jadi begitu kan? Baiklah. Ingat, hal ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Hebat. Saya dan istri punya rahasia kecil. Ayo cepat bangun. Mama, Apa kalian lakukan tadi malam? kami, Kita pergi berobat. Berobat apa bisa semalam? Kamu bohong. Sebenarnya ngapain? Bu. Jangan pukul musim panas. Kami bersama tadi malam. Apa maksudmu? Aku ingin menikah dengan musim. Lulus nanti, langsung nikah. Aku sudah sabar mendukungmu belajar selama ini. Bukannya meminta kamu pilih orang bodoh. Kalau musim panas dia baik padaku, meskipun dia bodoh, aku tetap mau menikah dengannya. Musim panas, kenapa peluk bantal? Sayang. Tidur bersama bisa menyembuhkan penyakit. Aku tidak sakit. Sayang. Bahagia. Benar-benar bodoh. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak terbentur di mana-mana kan? Kamu juga berpikir aku bodoh. Kamu sudah ingat semuanya. Sayang. Aku bercanda, apakah aku menakut-nakuti kamu? Siatian, bantu aku. Ya. Apakah sudah disebarkan? Tenang saja, sekarang semua orang tahu dia bekerja di bar. Ciao Ran Ran. Mengganggunya lagi? Kaziwan, kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah dia yang memberitahumu? Hei, lihat, apakah itu Siarwonan? Pria sampingnya siapa? Kelihatannya tampan sekali. Kia Oranran. Kamu menipu istriku ke KTV dan memasukkan obat ke minumannya, ini tindakan kriminal. Jika dilaporkan ke polisi, kamu akan dapat 3 tahun penjara. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu punya bukti? Minuman tadi malam sudah dikirim untuk diperiksa. Laporan hasil keluar malam ini. Rekaman KTV juga. Dari kamu, recommend. Aku bisa. Xiaorunan, Barry Tahu, KTV Mana? Saya bisa cari orang cek CCTV. Jika butuh pengacara, saya bisa mengenalkan. Keluarga MU punya banyak Kenapa bantu dia, bukan saya, Ziwan Gege? Xiao Ranan, saya tidak suka kamu. Ubah sikap dan minta maaf pada Xiaorunan. Jika ini melibatkan jalur hukum, mungkin kamu akan dipenjara. Kalian. Sekarang juga, minta maaf kepada istriku. Maf, Xiaorunan. Kami tidak seharusnya menyebarkan rumor tentang kamu. Suamimu kaya, pasti tidak akan membiarkan kamu bekerja. Dan kamu. Siarwonan, Kia Ranan. Berkali-kali ingatkan jangan ganggu Siarwonan. Mengerti kan? Siarwonan. Kita lihat saja nanti. Sayang, sudah kubilang kan? Ingatanku sangat bagus. Barang sedikit ini, langsung hafal. Tentu saja, musim panas terbaikku. Itu suami kamu kan?
Ganteng sekali. Benar-benar mirip pamanku. Paman. Paman saya hilang beberapa hari. Keluarga kami sedang mencarinya. Benarkah? Bagaimana kalau ajak kamu makan? Xiao Ranyan suka padaku dan membuat rumor tentangmu. Ini permintaan maafku. Kami pulang makan. Sayang. Berakting sangat melelahkan, aku ingin makan. Baiklah. Ternyata selera makan pamanku masih sama. Musim panas. Jangan pilih-pilih makanan. Oh, Ruanan. Bilang terakhir kamu menemukannya di mana? Di gang rumahku. Kenapa? Pusat perbelanjaan di dekat rumah Siarwonan tempat pamanku terakhir kali hilang. Jadi dia terluka saat itu? Parah ya? Apa kata dokter? Tidak ke rumah sakit, tidak punya uang. Aku punya uang. Kenal dokter saraf, akan bayar pengobatannya. Ah, kenapa? Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. jangan sentuh tangan istriku. Kami adalah kami. Kami hanya teman. Sayang, aku kenyang. Aku mau pulang. Baik. Runan. Saya harap kamu bisa mempertimbangkan saran saya. Mungkin dokter bisa menyembuhkan paman, sehingga dia bisa ingat semua dan pulang. Kenapa makalah ini susah sekali, ya? Logika daftar masalah, kurang rinci. Pendahuluan harus tonjolkan konflik utama. Tian, bagaimana tahu semua ini? Saya juga tidak tahu. Yang penting bisa bantu istri. Tian, ingin menjadi normal? Istri. Apakah kamu merasa aku tidak normal? Aku khawatir kamu begini karena cedera kepala. Ada kesempatan mungkin bisa menyembuhkanmu. Apakah kamu ingin aku jadi normal? Begini juga cukup bagus. Aku hanya takut kalau kamu sembuh, kamu akan mengabaikanku. Sayang, kalau begitu aku tidak usah berobat. Aku ingin selalu bersama istriku. Kalau suatu hari kamu jadi normal, aku takut kamu akan menyalahkanku karena tidak sembuhkanmu. Pasien berperilaku aneh karena pembekuan darah ini menekan saraf. Jika diangkat dengan pelatihan rehabilitasi, bisa kembali ke kondisi normal. Bagus sekali. Paman. Baru bilang ini bagus, dokter. Tidak peduli uangnya, kita harus menyembuhkan. Siarwonan, jangan khawatir. Semua biaya pengobatan, Kalau begitu, saya akan semakin cepat. Jadi, 10 hari kemudian ya. Baiklah, oh Runan. Selama waktu ini, biarkan Tian tinggal. Kalau saya tinggal di sini, kalau ketahuan wanita itu, akan merepotkan. Halo. Hal yang kamu cek, sudah jelas belum? Oke, saya mengerti. Saya ada sesuatu mau tanya kamu. Baik. Tebak benar, dia pamanku, Mu Yunzhou. Masalah pertikaian keluarga. Dia jadi seperti ini. Sebelum saya tahu kebenaran, saya berharap kamu bisa memastikan keamanannya. 10 hari kemudian, bawa dia untuk operasi. Ternyata sebelumnya dia seperti ini. Jangan khawatir. Dalam 10 hari, akan mengembalikannya. Baik. Musim panas, kita hanya punya 10 hari lagi untuk bersama. Sayang. Apakah kamu tidak bahagia? Mari kita kabur saat musim panas. Kakek, tenanglah. Paman pasti akan baik-baik saja, jangan khawatir. Orang tuamu sudah meninggalkanku. Sekarang, anak kedua benar-benar akan pergi dariku? Tidak disangka, Mu Yanhua yang mendominasi dunia bisnis seumur hidup.
Akhirnya harus orang tua mengantar yang muda. Kakek. Paman masih hidup, aku sudah. Suamiku. Saatnya tidur di atas. Maaf, kakek, aku belum bisa memberitahumu soal paman. Allô. Sek Muziuan. Baru-baru ini dia ngapain? Ketemuan sama siapa? Aku curiga dia sudah menemukan Mu Yunzo. Mengerti. Sayang, kita mau kemana? Bicaralah lebih pelan. Kalau mereka dengar, tidak akan bisa. Sayang, kita mau kabur ya? Iya, kamu mau Kabur itu artinya apa? pergi ke tempat untuk kamu dan aku. Baik, kemanapun kamu pergi, aku ikut. Sayang, dari mana kamu dapat uang banyak? Menyewa tempat sebagus ini? Pinjam dari teman yang kita temui di rumah sakit kemarin. Sayang. Jangan-jangan kamu suka sama dia? Xiatian cemburu deh. Aku nggak cemburu. Nah, kalau dipikir-pikir, Mu Ziwan itu ganteng dan kaya. Sudah lama mengejar aku, mungkin benar aku bisa pertimbangkan. Jangan pikirkan pria lain, di matamu hanya boleh ada aku. Ada apa? Aku takut setelah sembuh nanti, kamu akan menyesal. Aku tak akan menyesal seumur hidupku. Apa? Mereka sudah melacak paman. Jadi namamu Mu Yunzo, nama Xiatian lebih indah didengar. Setelah kamu ingat segalanya, apakah kamu masih akan mengingatku? Sayang, tidur lagi sebentar, aku ngantuk sekali. Sudah saatnya bangun, kita mau jalan-jalan. Sebelum kamu pergi, semoga kita bisa menciptakan kenangan indah. Aku tidak mau keluar, aku mau tidur sambil memelukmu. Baiklah, tidur lagi 1 jam. 1 jam? Dalam 1 jam, kita bisa melakukan banyak hal. Apa kamu masih ingin tidur? Kalian siapa? Mau ngapain? Moff Runen. Kita ketahuan. Apakah kita akan berpisah secepat ini? Pakmu. Anda terlalu sopan. Seperti musim panas, tidak. Presiden MU belakangan ini selalu membantu keluarga kami. Tapi kami juga selalu membantunya mencari keluarganya. Sayangnya dia amnesia dan tidak menemukannya. Keluarga Pak Xia pasti sudah kerja keras. Saya dan Yan Hua sangat berterima kasih. Tapi, ada sesuatu yang masih perlu bantuan Putri Tuan Xia. Apa itu? Baru saja kami membujuk Yunzu untuk pulang bersama kami, tapi dia tidak mau. Dia bilang ingin bersama putri Anda. Kalian sudah menyelamatkan Yunzu. Seharusnya memang memberi kalian imbalan. Uang ini, semoga Tuan Xia menerimanya dan meminta putri Anda membujuk Yunzu pulang bersama kami. Tantutidak Mazala, Président Mu, Paling Suka Mandangarkan Perkatan Ruonan Kita. Keluarlah. Keluargamu menunggu di luar. Sayang. Kamu juga nggak mau aku lagi ya? Kamu mau tahu siapa kamu? Sekarang keluargamu datang. Kamu bisa tahu identitas. Aku nggak mau, aku mau sama kamu. Kamu janji sama aku, tamat sekolah langsung nikah sama aku. MA. Ayahnya Xiatian, semoga kamu bisa nasihatin Xiatian buat balik rumah, ayahmu udah terima uang mereka. Oke, aku tahu.
Sayang, tadi mama kamu ngomong apa? Apa dia juga ingin suruh aku pergi? Bagaimana mungkin? Mama suka padamu. Mana mungkin dia relakan kamu pergi? Dia bilang cepat bawa kamu berobat. Aku tidak sakit. Angkat banyak barang. Badanku sehat. Tapi aku khawatir yang cedera itu kepala kamu. Kalau tidak berobat, semakin parah. Bagaimana jika kamu lupa aku? Aku bersumpah, aku tidak akan melupakanmu. Aku tahu. Tapi kamu pergi berobat dulu ayah. Setelah penyakitmu sembuh, aku juga lulus. Saat itu datang menikahiku dengan sehat-sehat, ya? Kalau tidak berobat, penyakitnya parah. Apa kamu mau aku menjaga orang sakit selamanya? Ini akan melelahkan bagiku. Kamu rela? Aku janji padamu. Aku akan pergi berobat. Tunggu sembuh, akan kembali menikahimu. Kamu harus menungguku, sayang. Baik, aku akan menunggu. Pergi sekarang. Keluargamu menunggumu. Iya. Sayang, tunggu aku. Sayang, tunggu aku. Sayang, tunggu aku. Aku tahu kamu tidak akan kembali lagi. 3 bulan kemudian. Andai kita tahu dia bos besar Mushi, kita memperlakukannya lebih baik. Dia akan mengingat kebaikan kita. Saat ingatannya pulih, dia akan membalas budi kita. Jean te rue Melia Lialagie. Cepat simpan cek itu, masih banyak pekerjaan di toko. Sekarang kita sudah punya uang. Kenapa masih peduli dengan toko yang rusak? Nikmati saja dulu, nanti kita pikirkan. Tapi barang-barang ini harus dikirim tepat waktu. Ini sudah tertunda beberapa hari. Baik, baik, baik. Biarkan Ruonan pergi. Hari ini biarkan Ruonan istirahat. Jangan pasang tampang seolah-olah suamimu meninggal. Dia sempat amnesia, jadi pikirannya kacau. Tunggu sampai dia sembuh. Pulien Gatan, Apadia Kan mange Nalimu. Sadar diri sedikit, dong. Baiklah, aku akan mengirimkan barang-barang. Musim panas paling suka makan es krim. Musim panas. Musim panas, penyakitmu sembuh cepat. Siapa kamu? Kenapa sembarangan masuk ke pelukan tunanganku? Tunanganku. Tentu saja. Oh, jangan-jangan kamu tahu Yunyo itu presiden MU, makanya sengaja merapat. Ambil dan buang. Baiklah Yonjo, jangan marah. Nanti aku akan khusus membelikan satu untukmu. Xia Tian. Kamu Xia Tian, kan? Kamu tidak mengenaliku? Kenapa tidak menghiraukan? Haruskah aku mengenalmu? Oh, kamu gadis yang pernah menyelamatkan Yunyo kan? Jiwan tidak bilangnya, Yunyo sudah pulih, tapi dia tidak ingat kejadian selama dia amnesia. Kamu adalah Xia Ruonan. Terima kasih pertolonganmu. Ini sebagai ungkapan terima kasihku padamu, tolong terima. Apa kamu tidak ingat aku? Maaf sekali. Sungguh, aku tidak ingat. Tolong terima uangnya. Ayahmu mengucapkan terima kasih. Uang ini tidak diperlukan. Maaf ya, tadi agak lancang. Bermuka miskin sok bermartabat. Kamu lupa aku siapa? Aku ingat. Kamu yang meninggalkanku.
Jadi, dia benar-benar tidak akan kembali lagi. Masalah yang kemarin kita abaikan saja. Kali ini, pastikan keluarga itu benar-benar hilang. Terutama gadis yang menyelamatkan MU Yunzo. Iya. Camus Béranie Lawan Acu. Berhenti. Ngapain? Berhenti. Kamu cek CCTV. Kamu ikut aku ke atas. Bu, kamu di luar ya? Kenapa kepala pusing? Tubuh juga lemas. Ayah. Ibu. Ibu. Runen. Ruonan, buka pintunya. Runen. Dobrak pintunya untukku. Matikan gas, buka pintu jendela. Runen. 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 Ruonan, gimana kamu? Ziyuan. Kok kamu ada di sini? Gimana kamu, Runen. Ziyuan. Kamu sudah bangun. Bagaimana? Masih sakit? Kenapa kamu di rumahku semalam? Sebenarnya itu kakek. Dia bisa memprediksi orang-orang jahat. Tidak akan melepaskan Kel. Dia suruh aku cepat ke sana. Jika tidak, akibatnya buruk. Dikejar-kejar. Bagaimana dengan pamanmu? Kamu memang sangat peduli padanya. Nyawamu hampir hilang, tapi kamu masih mengkhawatirkannya. Aku cuma iseng bertanya. Aku tahu dia sudah punya tunangan. Aku tahu dia sudah punya tunangan. Oh iya. Bagaimana keadaan? Tenang saja. Kakek menempatkan orang di dekat rumahmu, sangat aman. Sampaikan rasa terima Jangan sungkan. Tapi Sia Runen. Kamu benar-benar tidak jujur. Kamu bilang paman adalah suamimu untuk menghindari pengejaranku. Maaf ya. Aku tidak ingin Kiao Ranyan terus menggangguku. Sebenarnya aku yang minta maaf. Aku terus mengejar dirimu sekarang? Jangan. Kamu benar-benar tidak suka aku, ya? Ziyuan. Menurutku, dibanding jadi pasangan, kita lebih cocok jadi teman. Oke. Kalau jadi teman. Nanti jangan sembunyi dariku lagi. Baik. Ronan, sampai jumpa. Sampai jumpa om, tante. Ronan, kenapa nggak bilang ke papa lebih awal kalau punya teman sekaya itu, keluarga seperti ini? Kalau kita bisa ada hubungan sedikit saja. Keuntungannya cukup untuk membuat keluarga kami kaya dan terkenal. Kami tidak sedekat itu. Jangan menipuku. Aku sudah tidak muda lagi. Aku tahu dia menyukaimu. Saat dia mengundangmu makan malam, kau harus pergi. Saat dia mengundangmu makan, bisa menikah dengan keluarga kaya. Jika kamu bisa menikah dengan keluarga kaya, aku akan lega. Aku tidak suka MU Jiwan. Ayah, jangan bicara Presiden MU adalah orang besar. Saat dia bodoh, kamu hibur dia. Saat ingatannya kembali, kamu bukan siapa-siapa. Lebih baik dengarkan ayah, coba dekati MU Jiwan. Mungkin saja,
Masih ada kesempatan. Pikirkan baik-baik. Tidak mungkin. Xia Tian bilang dia pasti akan kembali. Belakangan ini kenapa? Makan sedikit sudah mual. Ruonan. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, Ma. Cari saya ada. Kenapa saya merasa kamu akhir-akhir ini selalu muntah? Mungkin beberapa hari lalu makanannya merusak perut. Ayah ibu, saya antar barang dulu. Jeruk beli di mana? Tidak enak, manisnya bikin enek. Lain kali jangan beli ya. Anak ini kehilangan rasa di lidahnya. Asam sampai gigi copot. Dia masih bilang manis. Bos, ketemu lagi. Ayah saya menyuruh saya untuk menyelesaikan pembayaran sisa kuartal lalu. Anak itu tidak datang bersamamu hari ini ya. Tolong selesaikan pembayaran sisanya. Muka masamu bikin orang mengira kamu datang untuk berduka. Sial, hari ini malas bayar tagihan. Cepat pergi. Bayar sisa pembayaran. Atau saya hancurkan toko Anda dan kita ke kantor polisi, pilihanmu. Kamu sendiri yang pilih. Orang gila. Bayar sekarang, ambil uangnya dan pergi. Bawa botol pecahmu juga. Semoga lain kali kamu Cepat pergi, cepat pergi. Kasih tahu yang lain. Selama berada di wilayah toko buah ini tidak boleh muncul lagi. Bec. Ruonan. Besok ulang tahun, ayo bersenang-senang. Maaf Jiwan, akhir-akhir ini keluargaku sibuk, harus siapkan skripsi, jadi tidak bisa ikut. Bukannya ada pengawal di rumahmu yang mengurus? Kenapa sebagai perempuan harus mengerjakan? Mereka sudah kerepotan melindungi keluargaku, jadi tidak perlu merepotkan. Hadiah akan aku siap. Ah, tidak mau hadiah, mau kamu datang. Aku. Ayo, aku tahu kok. Kamu nggak mau ketemu paman? Besok tidak di rumah, ya. Kamu diam, aku anggap setuju. Besok aku kirim lokasinya. Aku berangkat dulu, bye-bye sampai ketemu besok. Benar nggak bakal ketemu dia? Lihat Xia Ruonan datang. Pemeran utama kita datang, kosongkan tempat di sebelah Ziwan. Ruonan datang, kemarilah. Kalian berisik apa? Aku dan Ruonan hanya teman murni. Apa maksudmu? Apakah kalian dulu tidak murni? Yang tidak murni itu kamu, minum alkohol pun gak bisa tutup mulutmu. Pakmu. Paman, Kak Yauki, datang. Kalian ramai sekali. Kelihatannya memang kami tebak dengan benar. Kami baru saja datang dari pesta koktail untuk merayakan ulang tahunmu. Sama-sama. Selamat datang, Paman Yauki, silahkan duduk. Yang ini di sini. Bukankah dia penyelamat pamanmu? Nona Xia Kinol Ziwen? Tentu saja, Ruonan dan aku berteman. Oh begitu. Jadi kita berteman? Kemudian Anda tahu Yunjo bukan? Walaupun tidak Kinol seharusnya tahu kalau dia dipukul. Kenapa tidak lapor polisi sejak awal? Yauki, Paman dan Tante siapkan hadiah apa untukku? Tentu saja, hadiah yang pantas untukmu. Sudah dikirim ke rumahmu. Pasti sesuatu yang sangat berharga. Paman dan Kak Yauki, kalian terlalu baik. Kamu putra bungsu keluarga MU. Tentu butuh hadiah yang pantas untukmu. Harap kamu bisa membedakan derajat orang di masa depan. Cari pasangan dari keluarga kaya. Jangan sampai tergoda oleh bunga liar. Yunjo. Apa kamu setuju? Setuju. Maaf. Saya pergi ke toilet sebentar. Dengar-dengar gadis yang dikejar Ziwan itu kamu.
Tak disangka kamu cukup menawan. Bukan hanya Ziwan menyukaimu. Bahkan saat Yunyo amnesia, dia juga salah mengira kamu istrinya. Berhenti. Gadis kecil. Saya sarankan kamu sebaiknya tahu diri. Jauhi Ziwan. Bukan hanya Yunyo dan Ziwan. Juga tidak cocok dengan orang sepertimu. Nona Yao berbicara dengan identitas. Tentu saja sebagai calon bibi Ziwan. Kamu adalah bibinya, bukan bibiku. Dengan siapa aku berteman, apa hubungannya denganmu? Tidak disangka, kamu tebal muka, karena menyelamatkan Yunzo. Aku sarankan padamu. Jangan memaksa masuk ke kelompok yang, kalau tidak, akhirnya hanya akan merugikan diri saja. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Saya tidak mau mendengar. Orang yang suka ikut campur itu menjengkelkan. Berani-beraninya kamu memaki saya. Kamu orang biasa. Bermimpi menikah dengan Yunzo atau Ziwan jadi istri orang kaya? Selama saya di sini, tidak akan terjadi. Nona Yao bilang begitu karena tidak percaya diri. Atau takut daya tariknya tidak Kau lepaskan aku. Aku akan beritahu hari ini orang yang tak boleh kau buat marah. Yao Qi. Yunzo. Yunzo. Xia Ruonan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Yao Qi sudah membuatmu marah. sudah memutuskan untuk melupakannya. Kenapa hatiku masih sakit? Jangan kira kamu menyelamatkanku. Bisa semena-mena menindas keluarga MU. Ayahku menerima uang kalian. Tapi bukan berarti bisa menghina aku. Aku tidak. Kenapa kamu pintar sekali berakting? Karena Yunyo masuk, aku tidak tahu seberapa parah akan dipukul. Lihat Yunyo, dia membuat pergelangan tangan memerah. HMPH. Bekerja di ladang setiap hari. Ternyata kuat juga. Bukannya bilang lupa soal sebelumnya? Bagaimana kamu tahu aku lakukan dulu? Musim panas, kamu ingat yang terjadi di antara kita. Benar kan? Apa salah jika aku ingin menyelidiki penyelamatku? Dan juga Nona Xia. Aku bukan disebut musim panas. Lagi pula, aku benci wanita lain menyentuhku. Ternyata aku sudah jadi wanita lain. Berhenti. Ada apa lagi, Pak MU? Minta maaf pada tunanganku. Maaf, aku tidak punya kebiasaan meminta maaf pada perempuan yang menipu. Jika Pak MU tidak senang, laporkan saja. Yunyo, ingin membiarkan dia pergi? Apa temperangku saya? Hari ini ulang tahun Ziyuan. Teman Ziyuan. Penghormatan untuk Ziyuan. Yunyo, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan dia pergi? Aku tidak bermaksud lain. Sejak sembuh ingatanmu, bersikap dingin dan hangat padaku seperti orang lain. Kalau kamu terus melakukan hal-hal membosankan ini, posisi istri keluarga MU tidak cocok untukmu. Yunzo, maafkan aku salah. Tolong tante, bantu aku tidak tahu harus bagaimana. Kali ini Yunzo benar-benar marah, menelepon dia tidak diangkat. Tenangla, Minquin Yinzu, Anya lagi sibuk. Tapi apa sih yang dia sibukkan? Tante, dia tidak benar-benar pergi mencari Xia Ruonan, kan? Tidak tahu apakah ini hanya perasaanku, tapi sejak bertemu Xia Ruonan di pusat perbelanjaan terakhir kali, sikap Yunzo padaku jadi dingin. Dulu dia selalu memelukku, tapi sekarang setiap kali aku menyentuhnya, dia malah menjauh. Selain itu, ada hal lain lagi tidak? Yaitu tentang masa dia kehilangan ingatannya. Dia bilang dia tidak ingat itu. Dokter bilang itu hal yang normal. Takut sama Xia Ruonan. Bukankah dia pernah menyelamatkan Yunyo? Aku takut Yunyo akan melihatnya dengan cara berbeda. Kiki, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu dan Yunyo tinggal selangkah lagi, jangan sampai berbuat bodoh dan membuat Yunyo marah. Kamu tahu bagaimana temperamennya. Aduh, aku tahu temperamennya. Tapi sekarang dia tidak peduli padaku, aku harus bagaimana? Sudahlah, Yunyo itu tidak akan benar-benar marah. Tunggu dia pulang, kita baik-baik minta maaf, ya kan?
Xiao Shao, bawa ke sini suplemen yang aku ambil tadi sore. Baik. Suplemen ini saya titipkan untuk dibawa pulang. Kamu bawa untuk Yunzhou, biar dia minum untuk memperbaiki tubuh, bagus untuk pemulihannya. Ingat, harus diminum setiap hari. Baiklah, saya mewakili Yunzhou berterima kasih ke Bibi. Tapi Bibi, kenapa tidak suruh orang buatkan minum dulu? Kalian tinggal di bawah satu atap, lebih mudah? Anak bodoh, Bibi ini menciptakan kesempatan untuk kalian. Yunzhou itu kalau lihat kamu begitu perhatian, pasti lebih baik ke kamu. Bibi saya yang terbaik. Nanti kalau saya dan Yunzhou menikah, pasti saya akan menganggapmu seperti ibu sendiri dan menghormati. Yunzhou sibuk lama, istirahat sebentar yuk. Ini bubur yang saya buatkan khusus untukmu. Coba cicip sedikit. Aku tidak lapar. Ambil saja. Dibawa pulang oleh Bibi dari luar negeri untukmu. Sangat membantu. Minumlah sedikit saja. Aku tahu malam itu aku memang sempit hati. Tapi aku jamin tidak akan ada lagi lain kali. Maafkan aku sekali ini saja. Yakin tidak ada lain kali? Ku bersumpah. Pasti tidak ada lagi lain kali. Kalau ada lagi, biarkan aku bertambah berat 20 kilogram. Kamu sedang merebus bubur apa? Aku kebetulan agak lapar. Ini udah aku masak berjam-jam. Kamu harus minum lebih banyak ya. Hei. Oke. Tahu kok. Yauki, perusahaan kita mau rapat, mungkin selesai lama. Kamu duluan aja pulang. Ingat minum jangan kerja leret. Ham. Pak MU, Anda cari saya. Bawa untuk tes. Simpan sisanya baik-baik. Ya. Tunggu sebentar. Tunggu beberapa hari lagi saja. Dengar apa yang Paman Zhang katakan, syarat pihak lain juga bagus, kalau bisa mencapai. Semur de Ptidak perlu bersus apeya. Aku tidak terburu-buru untuk Kencan buta bukan berarti harus menikah. Temui dulu baru bicara. Pacaran 2-3 tahun, baru menikah. Aku tidak mau menikah atau pacaran. Aku bicara baik-baik sama kamu, tapi kamu malah semena-mena, ya? Manguina Q. Saillant, Jean Mara. Ruonan pagi tadi bilang padaku kalau perutnya sakit, mungkin keracunan makanan. Soal pertemuan itu biar aku yang bicara padanya. Nantia Q Rus Camus. Tidak sarapan? Beberapa hari ini tidak tahu kenapa, mencium bau minyak aja mual. Ini, Bu, Tes selesai bawa ke kamar, jangan sampai ayahmu tahu. Bu, aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Padahal, Salahku tidak mendidikmu dengan baik. Bertahun-tahun menahan diri demi melihatmu berakhir seperti ini. maaf Bu. Aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Dengar apa kata ayahmu. Ganti baju dan pergi bertemu calonnya. Selesai bertemu, ibu temani kamu ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Ronen, Kep? Kamu bicara apa? Apakah kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau kita duduk sebentar di depan? Tidak, kurang istirahat saja. Tidak apa-apa, aku temani kamu duduk di depan. Bukankah itu Nona Xia? Ayo kita pergi ke sana. Berhenti. Kenapa begitu cepat lari saat aku dan Yunzhou datang? Ini siapa? Ini Lubo, calon pasangan kencan buta. Ada perlu, Nona Yao? Nona Xia menolak Ziwan karena ingin bersama pria seperti ini?
Aku sudah bilang, Nona Xia menolak Ziwan selama itu pasti ada orang yang disukai. Ternyata memang benar, Tuan Lu, ya? Saat Nona Xia kuliah, banyak yang mengejarnya. Nona Xia pandai sekali dalam mengenali pria. Ziwan dari keluarga kami pun tak bisa bersaing. Hanya pria seperti Pak Lu yang bisa cocok dengannya. Sebagai berpengalaman, saya beri nasihat. Kesempatan mendapatkan pria baik harus kamu pegang. Apa maksudnya? Nona Xia. Kamu kira masih perlu penjelasan? Begitu mudahnya bersandar pada pria lain. Bukankah kamu sering melakukannya? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Apakah ucapanku bermasalah? Saat aku hilang ingatan, bukankah kamu bersandar pada pria lain? Aku tidak salah kan? Kalau di musim panas, dia nggak akan begini. Di siang bolong, dengan mudahnya mendekati seorang pria. Wanita seperti ini pasti bukan wanita baik-baik. Saya ada urusan sedikit. Pergi dulu ya. Ruonan, tunggu. Yunyo, kamu sudah lama tahu sifat Xia Ruonan. Aku pikir kamu tidak tahu. Sudah lama aku nasihati Ziwan agar tidak mencari gadis seperti dia. Harus cari sederajat. Dan, sifatnya. Sebelum kalian berhasil berbisnis dengan keluarga MU, kamu cuma seorang penyimpan barang di gudang. Yunyo, kamu bisa bercanda? Bisnis ayahku sangat baik. Apa si kura-kura ganti baju bisa mengubah waktu dan identitas sebelumnya? Kamu bisa ngomong gini ke Aku, MU Yunzhou, tidak butuh perempuan hina dan palsu sebagai istri. Beritahu bibi dan orang tuamu bahwa pernikahan kita batal. Pinjol. Pergi. Ziwan sendirian oke, tapi kenapa ada pria lain? Xia Ruonan, apakah aku pernah bilang matamu hanya boleh melihatku? Pikirkan baik-baik. MU Ziwan tampan dan kaya. Setelah mengejarku begitu lama, mungkin aku benar-benar bisa mempertimbangkannya. Jangan pikirkan pria lain, matamu hanya boleh melihatku. Kamu ingat. Ingat mempermalukanku begitu. Kamu bukanlah musim panas. Aku bukan musim panas, aku MU Yunzhou. Karena dulu kamu adalah wanitaku, kamu tidak bisa mencari pria lain. Aku hanya mendengarkan kata musim panas. Tidak ada musim panas. Kenapa aku menyimpan anak ini? Nomor 59, Xia Ruonan, giliranmu. Ibu, Pergisana. Ngapain di situ? Mazukla. aku mau pikir-pikir lagi. Bu, aku ingin punya anak ini. Camugila. Kalau ayahmu tahu, kamu akan dihajar habis-habisan. Bu, belum kelihatan, aku bilang kerja di luar kota. Setelah anak lahir, aku kembali. Jangan gegabah, orang akan mencibir ketika kamu punya anak di luar nikah. Apa Camus m'en pu m'obsarquant anak? Tidak akan pernah menyerah pada Camus. Urus urusanmu sendiri. Aku tidak peduli lagi padamu. Hai, Xia Ruonan. Aku ingat kamu juga melamar ke Wang Jiang Group. Besok ada wawancara. Ayo kita pergi bersama. Tidak berencana pergi. Akan mencari pekerjaan di luar. Kenapa? Bukankah tinggal di sini sudah cukup baik? Ingin melihat-lihat. Aku tahu kondisi keluargamu. Kamu bekerja di rumah saja. Sekarang, mana ada kota yang cari pekerjaan lebih mudah dari kota kita? Besok ikut aku untuk wawancara. Tidak berhasil, baru cari pekerjaan di luar kota. Iya.
Besok kita lihat. Aku tunggu ya, datang lebih awal. Sayang. Mama harus bagaimana? Xia Ruonan. Tunjukkan CV-nya, persiapannya bagaimana? Tidak terlalu baik, asal buat. Ini tidak bisa. Sudahlah, ayo pergi. Ada wawancara hari ini. Iya. Pak Liu sudah melaporkan hari itu. Ke ruang rapat, beritahu rapat mulai 20 menit lagi. Baik. Xia Ruonan. Aku gugup. Kenapa kamu tidak gugup? Apakah posisi di Wangjiang Group tidak menarik? Tidak tertarik. Sungguh membuatku semakin kagum padamu. Dulu aku melihat kamu dibully oleh Kiao Ranan. Kupikir kamu itu anak baik yang mudah digertak. Xia Ruonan giliranmu. Halo guru, saya Xia Ruonan dari Jiangchuan. Kenapa tidak dilanjutkan? Bagaimana kamu? Saya Presiden Grup Wangjiang, kenapa saya tidak bisa di sini? Maaf, saya tidak mau mengikuti wawancara. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Kamu pikir perusahaan kami pasar sayur? Wawancara adalah pilihan dua arah. Saya pikir suasana perusahaan Anda tidak cocok untuk saya, jadi tidak perlu melanjutkan. Bilang itu pilihan dua arah. Kamu sudah memilih. Sekarang giliran kami untuk memilih. Apa terjadi Presiden MU hari ini? Kenapa tiba-tiba datang untuk wawancara magang? Jangan-jangan kamu suka sama dia? Tapi dengar-dengar Pak MU sudah punya tunangan. Katanya cantik banget. MU Yunzu, otakmu belum pulih ya? Ini resume kamu. Ya, Kamu diterima, sekarang pergi urus dokumen masuk kerjanya. lepaskan, saya tidak akan bekerja di perusahaan kalian. Kamu tahu berapa banyak orang yang bersaing masuk ke Wangjiang Group setiap tahun? Saya hamil dan harus membawa ibu dari keluarga Xia, jadi butuh pekerjaan untuk mendapatkan uang. Baik, besok aku akan mulai kerja. Besok mulai kerja. Bu, aku pulang. Bu. Bu. Dia memukulmu lagi? Ayahmu mengambil uang keluarga MU, ketipu berjudi, kalah semua. Aku cuma bilang beberapa kata, dia langsung. Bu. Siapkan barang, bawa kamu keluar. Tapi kita nggak punya uang. Aku diterima oleh grup Wangjiang hari ini, bulan depan bisa gajian. Bisa menghidupi kamu dan bayi. Tapi, bagaimana kalau ayahmu tahu dan menemukan kita? Pasti ada jalan. Bu, kita tidak bisa terus membiarkan dia memukul kita seperti ini. Ibu ikut denganmu. Bagaimana Tante Ruonan? Rumah ini bagus kan? Ini rumah teman saya. Dia pergi ke luar negeri, jadi dia ingin menyewakan rumah supaya tidak kosong. Zi Yuan, apakah sewa rumah ini murah? Kamu tidak sengaja membantu kami. Jangan khawatir. Temanku ini sangat pemilih soal tempat tinggal. Pertama, harus wanita single, tidak boleh membawa pria pulang, dan harus menjaga kebersihan rumah. Wah bagus, saya suka bersih-bersih. Akan menjaga rumah ini dengan baik. Terima kasih, Zi Yuan. Auntie Ruonan, masuk dulu dan bereskan. Saya akan membeli beberapa barang dan Ziwan, terima kasih ya. Jangan khawatir, aku duluan. Ronan, kita benar-benar bisa tinggal di rumah sebagus ini? Tentu saja, setelah meninggalkan pria itu, hidup kita semakin baik. Siapa tahu ayahmu bisa berubah baik lagi. Halo Paman. Rumah sudah diserahkan kepada mereka, jangan khawatir. Saya mengerti. Ya, Bos MU, Anda membantu Nona Xia dengan meminta Tuan datang. Apakah Nona Xia akan bersama Tuan muda akhirnya? tidak mungkin. Aku akan membuatnya segera kembali kepadaku. Paman buru-buru memanggilku, ada apa? Tuan Mudamu. Bisakah kau pinjamkan uang setelah menang? Akan segera aku kembalikan. Ingat keluarga beri kamu 2 juta, secepat ini habis. Aku.
Ini semua karena aku sedang siap. Kali ini pasti bisa menang. Paman, Kalau main seperti ini, berapapun uangnya takkan cukup. Tuan Mudamu. Tuan muda MU katanya suka putri saya, kan? Beris et Yalimaratus Ribulagi, tenant saja. Besok saya pasti buat dia tidur di ranjangmu. Benarkah? lalu kau tahu di mana dia sekarang? Hei, Ruonan, apakah kamu akan pulang makan siang? Ibu telah menyiapkan iga babi asam manis kesukaanmu. Berani-beraninya diam-diam tinggal di tempat bagus. Aku akan mengikatmu, biar tahu pelajarannya. Ruonan, kemana kamu pergi? Ziyuan. Apakah kamu melihat Sudah melihat. di mana? Xia Qingyuan menculiknya ke tempat tidurku. Aku melapor polisi. Dia tidak terlukakan. Tidak terluka, tenang saja. MA. Bajingan itu sedang hamil, dia berani menculikmu, tidak terlukakan. Hamil. Xiaorunan kamu. Bicarakan nanti. MA. Penculikan dan pemerasan, ayah bakal dipenjara lama. Kamu bisa lepas dari bajingan itu. Ziwan bantu kita cari pengacara. Besok kita bisa Cepat sekali. Kamu berat hati bajingan itu, bukan hubungan darah yang bikin ayah. Pokoknya aku tidak akan akui dia. Bu. Dia berani menculikku dan pakai aku buat dapat uang, setelah ini siapa tahu apa dia. Bu, sadar sedikit. Kamu benar, besok aku akan cerai. Bersama kamu, hidup dengan baik. Ziyuan. Terima kasih, kau membantu aku lepas dari bajingan itu. Tidak masalah, kita kan teman. Xia Ruonan, aku tanya padamu, anak di perutmu itu, benar dari pamanku? Apa rencanamu ke depannya? Xiatian sudah tiada. Aku berencana melahirkan anak ini, ibu bisa membesarkannya. Tapi, dengan sifat pamanmu, jika kau sembunyikan darinya, dia pasti akan marah besar kalau tahu. Pamanmu itu Mu Yunzu, bukan Xiatianku. Dia bukan ayah si kecil. Kenapa dia harus marah? Ruonan. Anak butuh ayah, kamu butuh penjaga. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan aku? Ah, Setelah pulang kerja, beritahu aku. Aku akan jemput kamu, tante masak makanan enak buatmu untuk energi. oke. Sudah berapa kali kamu bilang? Menurutmu, kita ini seperti pasangan sungguhan nggak? Oke, nggak usah bercanda, pergi kerja sana. Da. Bos MU, kenapa Tuan bisa antar Nona Xia kerja? Ikuti Xia Ruonan. Laporkan setiap gerakannya padaku. Xia Ruonan. Aku tak akan biarkan kamu pergi ke pria lain. Xia Ruonan, mulai hari ini kamu jadi asisten pribadi Bos MU. Apa? Asistensia. Ada apa? Kok tidak sabaran? Demi uang susu anak, sewa rumah ibuku. Aku tahan. Tidak ada, Pak MU. Permisi Pak MU. Ada yang bisa saya bantu lagi? Kalau tidak, saya akan pulang. Kamu, Aktifkan pengeras suara. ini privasi saya. Apakah Ruonan sudah pulang? Aku jemput kamu, ayo makan bersama. Oke, pas banget, paman traktir. Paman. Kamu juga di sini? Nan tidak memberitahumu? Mulai hari ini, dia jadi asisten pribadiku. Asisten pribadi? Baiklah, paman, ketemu di restoran nanti. Ayo, aku ajak kamu makan. Musim panas ini cari ingatan. Kenapa jadi aneh begini? Ayo Nan, buka mulut. Xie Sama-sama. Ayo Ziwan, makan wortel, bagus untuk kesehatan.
Rasanya enak. Bagus sekali. Aku paling suka pria yang tidak pilih-pilih makanan. Paman, bukannya kamu tidak suka wortel? Paman, Bukannya kamu tidak suka wortel? Sekarang aku suka. Benar. Kalian berdua akhir-akhir ini sangat dekat ya. Paman, Saya ingin mendekati Ruanan dengan tujuan menikah. Paman, Orang tuaku pergi lebih awal. Kakekku terus sakit-sakitan. Anda adalah orang terdekatku. Jadi Anda pasti akan mendukung kami kan? Kejar dia dulu baru kita bicara. Aku pasti akan berusaha keras. Aku pergi ke kamar mandi. Kamu yang duluan tak mau musim panas. Kamu yang menyuruhnya pulang untuk berobat. Iya. Itu adalah hal yang paling kusesali seumur hidupku. Mu Yunzo, kamu mirip anak anjing ya? Benar. Bukankah kamu bilang musim panas mirip anak anjing? Tapi kamu bukan musim panas. Kamu tidak ingin kembali menjadi musim panas. Kamu hanya ingin menjadi Mu Yunzo. Kami. Apa benar-benar tidak bisa mulai lagi? Tidak mungkin. Kita tidak bisa kembali. Sayang. Tuan MU, orang yang kami kirim kembali berkata tuan muda baru-baru ini ke dokter kandungan. Mengatakan bahwa Nona Sia hamil. Apa? Oh iya, mereka hari ini tidak masuk kerja. Katanya pergi ke klinik untuk aborsi. Jangant acute, à Daibu d'Icigny. Chia Ruonan, Gilliran Camus. Jangan gugup, segera selesai kok. Kenapa kamu datang? Istriku di mana? Istrimu, kamu tidak lupa. Tidak punya waktu menjelaskan kepadamu. Dia hamil anakku, kan? Sia Ruonan keluar, jangan gugurkan anak itu. Aku Mu Yunsao. Hentikan operasi segera. Mu Yunzhao, apa yang kau teriak-teriakan? Mu Yunzhao, kenapa kau berisik sekali? Sayang. Salah. Bersedia kembali seperti dulu. Kumohon, jangan gugurkan anak itu. Kamu. Aku tahu. Aku tahu mungkin sulit memaafkanku. Sudah mendapatkan ingatan kembali, tapi tetap berbuat begitu padamu karena alasan. Tidak. Aku bersumpah. Akan kembali seperti dulu. Aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Bisakah kamu mendengarkanku selesai? Baik. Silakan. Siapa bilang aku mau menggugurkan kandungan? Aku mual akhir-akhir ini, jadi ke rumah sakit untuk Bu. Aku mau makan jeruk. Sia Ruonan, kau wanita jahat. Aku tahu kau bukan orang baik. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Seperti inilah yang terjadi. Itu saja. Jadi Ruonan benar-benar menyelamatkan nyawamu. Ya. Kalau waktu itu bukan Ruonan yang menemukanku. Aku mungkin sudah jadi mayat. Apakah sebabnya kau tidak datang menemuiku? Kau tahu berapa lama menunggumu di sini? Tapi kau. Istriku. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak menyimpan ini darimu. Yaoki adalah keponakan Shen Xiun. Jika mereka tahu aku memperlakukanmu berbeda.
Mereka tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Aku janji. Di masa depan, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tot. Ada apa, Kiki? Kenapa menangis? Xia Ruonan, wanita bajingan itu hamil. Waduh, aku bisa pergi kerja, tapi kamu berjanji kita berdua harus menjaga jarak. Sayang. Apakah kamu tidak suka padaku lagi? Kamu pakai jas bicara soal musim panas, aku agak belum terbiasa. Aku tidak peduli pakaian apa yang aku pakai atau siapa aku. Aku tetap akan menjadi musim panasmu. Pintar sekali. Aku harus pergi bekerja. Aku tidak bisa menjemputmu setelah pulang. Beri janji padaku, bereskan urusan keluarga kalian terlebih dahulu baru datang mencariku. Baik. Kalau begitu, aku pergi. Ziyuan, kenapa kamu ada di sini? Ini perusahaan saya, tentu saya bisa di sini. Datang mencari pamanmu, kan? Kelihatannya, kamu dan pamanku sudah baik-baikan. Dia tahu kehamilanku dan datang ke rumah sakit. Setuju beri waktu urus-urusan keluargamu. Ruonan. Kita berdua benar-benar tidak mungkin ya? Maaf Ziyuan. Terima kasih selama ini. Kita tetap berteman saja. Tidak. Ziyuan jangan di sini. Kalau jadi, juga jadi bibi saya ya. Baiklah, jadi teman dan bibi sekaligus. Lift sudah datang, aku pergi kerja. Baik. Xia Ruonan. Kali ini aku mundur. Semoga kamu bahagia. Nona ya. Jarum beracun sudah siap. Oke. Jaga mulatmu. Tahu. Hari ini wawancara sedikit ya. Iya, hari kerjakan. Oh Ronan, perutku tiba-tiba sakit. Aku mau ke toilet. Kamu duluan ambil darah ya. Oke. Camus Xia Ruonan quand? Ya. Baik, ikut saya. Berhenti. Xia Ruonan. Ada aku di sini, silakan mati dengan tenang. Halo Taunt. Texas. Kenapa kamu datang? Aku. Yunyo, jangan marah lagi. Hari ini aku dan ayahmu mengundang Kiki ke sini. Kiki, beberapa waktu lalu dia membuat kamu marah. Hari ini biarkan dia minta maaf dan mengakui kesalahannya. Tidak perlu. Pernikahan ini, saya batalkan. Ini adalah pernikahan, bukan urusan bisnis biasa. Karena ini pernikahan, jadi saya harus batalkan. Jika tidak ada lain, saya mau pergi istirahat. Yunyo, jangan bohongi aku, paman, bibi. Kamu meninggalkanku hanya karena si Summer Ruonan itu. Saya tahu tentang kalian berdua. Apa Yunzhou masih berhubungan dengan gadis keluarga Xia? Aku melihat Yaoki. Hari ini kita bahas urusanmu dan Yunzo, jangan bahas orang lain. bibi. Kamu terlalu emosional untuk membicarakan masalah ini, pulang dulu dan tenangkan diri. Setelah tenang, baru kita bicarakan urusan kamu dan Yunzo. Bibi. Kenapa tadi enggak biarkan aku berbicara? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Gadis keluarga Xia itu sudah hamil. Yunzo bahkan pergi ke rumah sakit. Apakah dia akan menikahi gadis itu atau tidak? Anak ini tetap akan lahir.
Sekarang kamu bicara, bukankah kamu memaksanya untuk segera menendangmu? Ada kamu dan Paman? Paman pasti tidak suka siaran dan benai haram dalam perutnya. Sudah bertahun-tahun aku mengajarimu, mengapa aku tidak bisa mengajarmu? Kamu pikir MU Yanhua akan bertengkar dengan putranya demi seorang anak haram? Tapi, siaruanan itu Sudahlah. Apakah kamu memberi Yunzo suplemen yang aku berikan? sudah. Beberapa hari itu aku setiap hari mengantarnya ke kantornya dan memastikan dia memakannya. Kenapa masih baik-baik saja? Mungkin dosisnya kurang. Cuaca panas. Kamu harus berhati-hati terhadap panas. Makanan akan diantar oleh asisten. Selain yang diantar oleh asisten, barang dari orang lain jangan diterima. Ada sesuatu terjadi? Tidak ada masalah kecil. Kamu juga harus berhati-hati. Halo Nona Yao. Ikut saya sebentar. Nona Yao, Anda mencari saya. Apa terjadi pada siaruanan? Kenapa masih kerja di sini? Aku gak tahu kenapa. Bagaimana kalau aku telepon temanku yang dokter untuk konfirmasi? Kenapa belum buru-buru konfirmasi? Kalau sampai ganggu urusan bayiku, kamu bakal lihat akibatnya. Ganggu urusan bayiku, kamu lihat akibat. Nona ya. Kenapa kamu gak kerja? Datang ke sini biar apa Yunzo yang cari aku? Iya, tunggu sebentar. Asisten Sao, ada apa? Anda dipecat, bisa pergi. Kenapa dipecat? Ada yang salah? Salah sendiri, masih perlu diingatkan? Presiden MU melihat Anda bekerja bertahun-tahun di Wangjiang Group, memberi kesopanan. Jangan tahu diri. Apa kesalahannya hingga dipecat? Hanya karena berbicara beberapa kata. Perintah Presiden MU. Presiden MU juga ingin Anda tidak datang ke Wangjiang Group lagi. Kenapa? Saya Kalen menantumu. Wangjiang Group punya bagian saya. Saya datang ke perusahaan keluarga sendiri, ingin datang kapan saja. Undangan batal pernikahan dikirim ke keluarga Yao. Nona Yao melihatnya ketika pulang ke rumah. Tidak mungkin Yunzo meninggalkan aku karena siaruanan. Tolong suruh Nona Yao pergi. Bec. Jangan sentuh aku. Aduh Bibi, tidak mau batal pertunangan dengan Yunzo. Sukanya bertahun-tahun, pasti akan menikah dengannya. Sudah lama aku bilang agar kamu bersabar. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan dan terus membuat masalah. Bukankah aku cemas tentang masalah siaruanan kemarin? Kau bilang dia sudah menggunakan jarum beracun itu, kenapa tidak mati? Quelle obégitu, bunu dialagi. You Bibi. Semua ITU, Yunzo tidak memberi kesempatan seperti ini lagi. Tuan, Anda sudah kembali. Di mana kakek? Kesempatan, bukankah ini datang? Ziwan, kamu sudah kembali. Aku ada urusan denganmu. Ada apa, Kak Yaoki? Laptopku, entah kenapa tidak bisa dibuka. Tante bilang kamu ahli di bidang ini. Bisa bantu lihat? Laptop tidak bisa dibuka? Siarwonan, aku mengajakmu dan pamanku makan malam. Apa yang baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba mengajak makan malam? Ada apa? Ziwan traktir kita berdua makan. Dia nggak ngapa-ngapain, kita balikan kan? Jangan buru, biar aku telepon dia. Oke. Maaf, telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Mati. Ini pertama kali sejak identitas kembali, Ziwan ajak kita makan. Tapi kenapa rasanya canggung? Canggung apanya? Biar memanggilmu, Bibi, lebih awal. Lebih baik jangan panggil. Rasanya canggung. Kamu harus mulai terbiasa dari sekarang. Nanti setelah menikah, kamu akan terbiasa. Dasar gadis nakal, aku tidak akan melepaskanmu.
Halo. Sudah siap? Kenapa ponsel Ziwan mati saat waktunya bertemu? Jangan-jangan dia tidak datang. Dia tidak datang, yang mengirim pesan kepada kita akan datang. Renenjinjau. Ziwan ada urusan dan tidak bisa datang untuk menemani kalian makan. Kamu menggunakan banyak trik untuk mengundang kami. Langsung ke pokok masalah, kan? Mari makan dulu, tidak perlu terburu-buru. Sebenarnya, beberapa hari ini saya juga banyak merenung. Saat Yunzhou kehilangan ingatan, beruntung ada Nonasia merawatnya. Jadi, tidak heran sama sekali bahwa Yunyo suka padamu. Tidak heran sama sekali. Aku sudah mengerti. Nonasia, maafkan aku. Tolong maafkan tindakanku sebelumnya. Tidak perlu Nona Yao, kita tidak akan berteman. Tidak usah meminta maaf. Sayang. Karena Yaoki sudah sangat tulus, bagaimana kita memaafkannya saja? Bonen, kamu lihat Yunyo sudah memaafkan. Kamu juga maafkan aku ya. Aku janji nanti akan menganggapmu seperti adik sendiri. Baiklah. Berikan suamiku sedikit muka. Duduk dan makan. Baik. Mari makan dulu. Ruonan, cobalah. Ini hidangan khas mereka. Rasanya enak sekali. Yaoki. Sebenarnya, aku juga ingin meminta maaf. Aku mengecewakan perasaanmu. Kalau kita nggak bisa jadi pasangan, kita masih bisa jadi teman. Hari ini makan saja dengan santai, oke? Lihat. Ini yang aku pesan untukmu. Paling suka makanan ini. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku nggak akan mengecewakanmu. Aku akan menikahimu jadi istriku. Apa yang kamu katakan? Tentu itu benar. Tunggu. Apakah ini makanan yang kau beri padaku? Balas dendam dengan cara yang sama. Yaoki, bagaimana? Apa? Yaoki memakan makanan beracun. Si bodoh ini. Daging yang sudah di depan mata pun bisa dia hancurkan. Sudahlah. Cepat pergi sekarang urus buktinya. Ingat, harus bersih. Baik, jangan khawatir. Biarkan MU Yunzhou dan Xia Ruonan. Tentu tidak. Kalau perlu buat mereka menghilang seperti suami istri bos. Dan lagi, Anak Xia Ruonan. tidak boleh dibiarkan. Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Lama tidak bertemu. Maaf, saya tidak mengenal Anda. Saya ada pekerjaan yang harus... Luo Feng. 6 bulan lalu, malam itu, saya punya kesan mendalam tentang Anda. Seiya bilan anda salah orang. Renan bulan lalu yang anda katakan. Seiya tidak tahu. Sebentar lagi tahu, bawa pergi. Lepaskan saya. Harus mengaku padanya? Ini sedikit menakutkan. Kita harus menghadapinya cepat atau lambat. Jangan takut, aku di sini. Ayo masuk. Ya, Pak. Ayah, Bibi. 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 Kenapa kau membawanya ke sini? Ruonan mengandung anakku. Kami menikah. Omong kosong. Pernikahan yang tidak sepadan, jangan memikirkannya. Ayah. Saat Anda menikah lagi, mengapa tidak mempertimbangkan hal ini? Camus. Membongkar rahasia ayah, urusanku. Bisa sama seperti... Aku pikir tidak ada bedanya, keputusan luar biasa yang kamu buat dulu. Hampir membawa keluarga MU menuju kepunahan. Apa maksudmu? Apa yang aku maksudkan? Tanya istri kamu yang bijaksana, kakak dan kakak iparku hanya pergi berdoa. Kenapa ada kejadian yang tak terduga? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Kenapa kematian kakak dan kakak iparmu harus ditanyakan padamu, Bu Shen?
Yunzo, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Kakak dan kakak iparmu sudah pergi 10 tahun lalu. Kenapa kamu membahas ini hari ini? Kamu tahu kan, ayahmu dan Ziwan baru saja keluar dari kesedihan ini. Bawa barangnya. Presiden MU harus serahkan barang ke orang tua? Jangan buru-buru. Jean-Gan Berteltele. Apa ada yang aneh dengan kematian pasangan kakak besar? Yanhua, menurutku karena masalah ruonan, sekarang Yunzo sedang marah. Aku temani kamu jalan-jalan, biarkan dia tenang dulu. Bibi, ini menyangkut nyawa, dijelaskan sekarang. Tutup mulutmu. Urusan keluarga MU bukan urusanmu. Urusan keluarga MU bukan urusanmu. Dia adalah calon istriku, ibu dari anak-anak kita. Di seluruh keluarga MU, tidak ada yang lebih berhak berbicara daripada dia. Maaf, tadi saya bicara salah. Yunzu, Jean-Gan marah. Kupikir lebih baik kamu bawa ruonan pulang dulu. Setelah ayahmu tenang, baru kita bahas pernikahan kalian, oke? Xiao Shao, berikan padaku. Berikan padanya. Kakak dan kakak ipar pergi ke kuil untuk sembahyang. Meskipun jalan pegunungan sulit, tapi pengemudi sangat berpengalaman. Kenapa hanya menyetir di jalan pegunungan bisa jatuh ke jurang? Setelah jatuh ke jurang, kenapa pengemudi tak bisa dikenali? 6 bulan lalu saat aku terluka, aku bertemu pengemudi Luo Feng. Dia ternyata belum meninggal, bahkan mencoba cara yang sama untuk membunuhku. Yanhua, kenapa kamu melihatku seperti itu? Wanita jahat. Yanhua. Kenapa kamu bicara begitu? Apa yang aku lakukan salah? Jangan dengarkan Yunzu omong kosong. Dia selalu tidak suka padaku, kamu tahu itu. Diamla. Dasar wanita jahat. Selama bertahun-tahun, aku berbuat buruk padamu, tapi kamu malah memusuhi putra dan menantuku. Kalau bukan Yunzu yang menemukannya, apa kamu juga ingin menghabisi Ziwan kemudian? Yanhua, aku tidak melakukannya. Percayalah, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Luo Feng berada di kantor polisi sekarang. Jika ada pertanyaan, tanyakan langsung padanya. Berapa lama lagi polisi akan tiba? Seharusnya sebentar lagi. Seyalia siapayang berani menyentu, mu Yanhua. Apa akmu menuju seya sebagai pembunuh? Kamu sebagai pembunuh, bisa lebih baik? Apa yang kamu omongkan? Apa saya yang ngarang? Apa kamu sudah lupa apa yang kamu lakukan dulu? Kita menikah selama 2 tahun. Akhirnya aku bisa hamil. Anakku sudah 4 bulan. Tapi setelah kamu tahu, kamu memaksaku untuk aborsi. Dia masih kecil sekali. Begitu tak berdaya. Kamu merenggutnya hidup-hidup dariku. Waktu menikahimu, aku sudah berkali-kali bilang tidak mau anak. Itu salahmu sendiri. Mu Yanhua. Kamu tak berperasaan. Sekarang aku hanya menyesal tidak bisa lebih tegas. Semoga semua orang keluarga mumati. Césoran, Bawa Wanita ini Kelua. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Ah, Lepaskan saya. Aku kutu kalian tidak punya keturunan. Apakah tadi kamu ketakutan? Ayahmu agak dingin. Kutukan dari Shen Xiun agak menakutkan. Masih percaya meski dia sudah banyak berbuat buruk. Yang mendapat karma harusnya dia. Itu hutang cinta antara dia dan ayahku. Apa hubungannya dengan kita? Atau kamu takut? Aku akan seperti ayahku terhadap ibuku. Sejak aku ingat, ayahku selalu berselingkuh, ibuku meninggal saat itu umurku 12 tahun. Saat itu aku bersumpah diam-diam. Kalau nanti aku punya istri, aku pasti akan segenap hati mencintainya, aku takkan biarkan dia menderita seperti ibuku. Saat pertama kali aku membuka mata dan melihatmu, aku sudah yakin bahwa kamu adalah istriku. Jika kamu masih khawatir, anggap aku seperti musim panas. Aku akan memperlakukanmu dan anak dengan baik seperti musim panas. Grup Wang Jiang akan diurus oleh Ziwan.
Kamu rela tinggalkan semuanya saat ini. Jalani hidup biasa denganku. Mengapa? Kamu tidak percaya bahwa aku bisa berikan hidup yang bahagia untukmu dengan usaha sendiri? Aku percaya. Baiklah. Nanti kita pergi ambil sertifikatnya. Kamu buru-buru sekali. Ayah belum setuju. Ayahku seumur hidupnya belum mengerti perasaannya sendiri. Gimana bisa dia ngurus kita? Lagi pula, aku tak peduli harta keluargaku, istriku, anak-anakku. Kenapa harus peduli pendapat dia? Xia Tian, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.